Bang Eri tahu ya ceritanya? Oh, cerita tahu. Tahu ya Bang ya. Aku pernah kerja di pasar ini dan semua pasar ini aku yang nyapu sendiri. Ya betul. Ya gajinya 60.000 1 bulan kalau nggak salah. Saya kerja 3 bulan nggak digaji pula tuh 3 bulan. Masih hidup Om Jusmin? Masih. Sekarang data lagi. Almarhum ya. Saya ikhlaskan mudah-mudahan Om Jusmin dimudahkan semua urusannya. Tapi saya ikhlaskan yang gaji 3 bulan itu tidak dicairkan. Nah inilah tempat kerja saya, boleh dilihat. Nah tempat kerja saya yang saya sapu, yang paling saya benci adalah ketika saya membersihkan daun, yang paling benci adalah ketika membersihkan bulu ayam. Nah di sini ada potong ayam nih. Ini Pak bulu ayam. Tapi pasarnya masih operasi Bang? Masih operasi. Masih operasi ya? Tapi lah sedikit kan tinggal. Tinggal sedikit ya. Kalian udah lihat bagaimana kehidupan saya waktu dulu? Saya nyapu sendiri. Saya kerja dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. 60.000 sebulan. Gaji 60.000 sebulan. Ini aku tinggal di sini di sebelah nih. Ini. Nah, tahun 93 dulu aku pertama kali nge-DJ ya di sini nih. Hai, hari ini vlog perdana aku. Aku ingin berangkat ke kampung kelahiranku di Kota Dumai. Dan sebelum aku berangkat, beberapa hari yang lalu aku ada beli beberapa kaos produk lokal, ya, produk lokal dan bahannya juga bagus banget dari Lusak. Doakan perjalananku selamat. Aku mau pulang kampung, mau review di mana aja aku pernah kerja, di mana aja aku pernah dulu di bawah banget ya. Pokoknya tunggu sampai di Kota Dumai, lihat gimana kehidupanku, keseharianku dulunya. Nanti kita jumpa orang-orang yang dulu pernah support aku di Kota Dumai dan kita akan jumpai mereka ya. Sampai jumpa di Kota Dumai. Ini sekarang aku lagi mau masuk ke tol, tapi beberapa minimarket tuh nggak ada jual ini ya. Kalian harus siapin kartu e-tolnya dulu karena beberapa minimarket tidak menjual e-tol dan e-tol juga nggak semua di minimarket menjual tipe yang flash ya. Kalau saya kan pakai flash. Jadi nanti sebelum kalian masuk tol Pekanbaru, tol Pekanbaru arah ke Dumai, kalian harus matanya harus ke kiri. Nah sebelah kiri ini, nah ini juga langganan aku nih ya. Aku isi e-tol di sini dulu, di sekitar 150 deh. 258 ya. Berarti isi 150 ya. Oke. Berarti 150 saya bayar 155. Oke, 155. Nah, cukup 155. Udah nyampe kita pulang pergi Pekanbaru Dumai. Oke, thank you. Ini kita udah mau deket, mau masuk tol ya. Jadi kalau dari Pekanbaru kita arahnya ke kanan ya, jangan lurus. Kalau lurus ini jalan umum, kita beloknya ke kanan. Nah, di tol ini kita kecepatannya rata-rata 80 km per jam. Tapi ya maklum orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu 80 km jam ditambah 100 jadi 180. Nggak boleh. Kita menjaga keselamatan kita juga dan keluarga. Ini belakang ada keluarga saya. Nah, ada adik saya, ada my wife ya. Nah, ini adalah hal-hal yang paling menggembirakan buat kehidupanku ya, pulang kampung ya. Walaupun memang di kampung sendiri udah nggak ada siapa-siapa ya, tapi memang banyak kenangan di kampung itu ya. Nah, sekarang aku pulang ini mau lihat bagaimana situasi. Kayaknya hari ini gerimis ya. Mudah-mudahan di rumah nggak hujan ya. Nah, sini. Nah, ini sengaja yang memang panjang, jadi gampang di set ya. Tinggal kecepak gitu. Setar. Oke, bismillah. Jangan dipaksakan sekali, walaupun perjalanan ke Dumai itu makan waktu sekitar 1 jam 30 menit, tapi kita jangan paksakan banget karena kita nggak ada yang kita kejar juga dan kita santai karena tujuan niat kita pulang kampung kan. Jadi makanya sebaiknya ya kalau aku sih sarankan kita ke rest area dulu, jadi bisa minum, makan dan ya buang air kecil juga bisa. Nah ini dia ya, sini parkirnya gratis ya, bukan bayar ya. Gerbang tol Dumai. Luar biasa. Apa kabar cinta dia? Apa kabar cinta dia? Itulah bahasa Melayu Dumai. Kita udah nyampe. Nah ini namanya Bundaran nih. Tapi kalau nggak tahu dulu namanya waktu di zaman saya masih kecil, ini namanya daerah Bundaran. Tapi nggak tahu kalau sekarang nih namanya apa, ya kan? Karena berubahnya waktu, berubahnya apa? Kondisi, situasi, mungkin ada perubahan nama ya. Ini namanya Bundaran. Ini tempat mainku dulu ini di sini. Ini di tempatku main-main dulu, mancing sebelah kiri nih. Ini ada ini kalau semak sebelah kiri ini. Nah, ini tempat aku mancing dulu di sebelah situ. Ya kan? Cari ikan cupang, cari ikan lele.
Welcome to Dumai, kota idaman. Set. Nah, ini di sebelah kiri ini ada namanya hotel wisata. Nah, tahun 93 dulu aku pertama kali nge-DJ ya di sini nih. Who are you? Kenal juga sama istriku juga di sini. Nah, inilah dia hotel pertama kali aku menginjak sebagai disc jockey ya. Hotel wisata. Namanya dulu di belakang kalau nggak salah 99 Music Room. Ya. Setiap kali aku ke Dumai itu sudah harga mati ya, harus makan mie pangsit. Karena seumur hidupku untuk kategori pangsit belum ada yang bisa mengalahkan pangsit Ali. Ini bukan promo ya, aku juga bukan iklan si pangsit Alinya, tapi ini adalah memang makanan favoritku yang aku bisa ngabisin 2 mangkok kalau makan pangsit di sini. Ini adalah sahabat saya, sahabat kecil saya, namanya Ijal. Dia penguasa di Dumai. Enggak lah, dia teman sahabat saya. Ya ampun, kamu berdosa banget. Jal, apa kabar? Aku lagi bikin vlog nih. Brother gue, Ijal. Ya. Nah, perbedaan pangsit yang aku katakan di semua pangsit memang bedanya pertama di daging. Dan ini yang merah-merah halal ya. Ini semua dari ayam. Nah, struktur mie-nya juga beda nih. Struktur mie-nya tuh beda banget. Dan rasanya mantep banget. Pangsit yang dipisah, kuahnya, jadi kita bisa setel kuahnya ini sampai di mana batasnya, sampai di mana basahnya, itu kita setel sendiri. Dan sampai luber, karena ini adalah ukuran jumbo ya. Ini memang posisinya sampai luber, sampai mentok. Aku makan dulu dan ini benar-benar yang aku kejar ke kota Dumai. Oke, aku gas dulu ya, coba dulu ya. Amazing. Salah satu ibu, termasuk ibu angkatku lah di Labroseng, namanya Labroseng ini. Dulu tempat tinggalku di sini, Labroseng. Nah, beliau hari ini sudah almarhum ya. Menghadap yang khalid, mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini anak-anaknya dan ternyata aku kira mereka pada lupa. Lupa ternyata masih ingat ya. Karena aku paling nakal dulu di sini ya. Suka pokoknya punya orang punya aku lah, sendal orang sendal aku lah. Tapi alhamdulillah sekarang ya sudah berubah ya. Jadi semua manusia itu harus ada perubahan ya. Nah, alhamdulillah mereka masih ingat. Ini sahabatku. Erwan, paling bungsu nggak salah? Bukan, paling bungsu. Dan ini Mas Herman, ini Mas paling nomor nomor 5. Iya. Ini katanya mau foto-foto yuk, kita foto yuk. Ya silakan. Ini kita mau sesi pemotoan ya. Hai, teman-teman semuanya. Aku sekarang sudah nyampe di tempat aku tempat aku dibesarkan lah ya. Ini adalah salah satu bukti ibu angkatku, namanya Ibu Ocu. Dulu Ibu Ocu ini adalah, ini aku tinggal di sini di sebelah nih. Ini tengah. Di tengah ya, sorry di tengah. Nah, ini adalah saksi hidup ya, bahwasanya nggak semua manusia itu harus di bawah. Kalau kita mau kerja keras, kalau kita mau sukses, pasti kita sukses. Ibu adalah saksi hidupku. Gimana dulu saya, Bunda? Tuh. Kayaknya dia nggak bisa ngomong lagi ya. Saya dulu susah banget dulu. Saya dulu ini areal saya nih nyari-nyari besi tua, nyari-nyari sendal-sendal jepit, sendal orang pun sampai saya bawa pulang. Udah lah nak, jangan dibilang juga. Jadi, nah begitulah masa lalu ya. Tapi nggak apa-apa. Berkat doa teman-teman semuanya, saya hari ini sekarang bisa hidup sedikit, alhamdulillah lumayan. Nah ibu ini, saya walaupun kemanapun asal ke Dumai pasti singgah ke rumah ibu angkat saya ini. Ini namanya Ibu Ocu. Ibu sehat ibu? Sehat. Alhamdulillah. Ini udah seperti ibu saya ya. Karena ibu ini pas di sebelah rumah saya dulu. Oke, nanti aku akan cerita lagi juga perjalananku selama di kota Dumai. Ini tempat aku besar, tempat aku ya sangat sulit lah hidup dulu ya. Jadi waktu dulu aku waktu kecil, rumahku ini rumahku. Aku bukan rumahku ya, istilahnya nyewa ya. Ibu saya ngontrak di sini. Dan ini kamar saya paling depan, ini kamar saya dulu nih. Kamar saya, izin, ini yang pemilik rumah ya sekarang ya. Izin ya Bang, aku mau bikin vlog tentang masa lalu ya Bang ya. Oke ya, yuk kita masuk dulu sebentar. Ini kamarku. Dan aku mungkin nggak segan banget ya mau masuk ke dalam karena ini udah rumah orang lain ya. Nah ini aku tinggal di sini dan aku besar di sini. Nah Bang Sobli ini tahu banget Bang. Ceritakanlah masa kecil aku dulu gimana Bang. Jujur aja Bang, mau nakal apa cerita nggak apa-apa. Waktu kecil dulu memang agak-agak nakal lah. Bukan nakal Bang, bilang aja. Gitu.
Ya itulah, macam mana lah kan. Iya. Kecil-kecil, dikit-dikit, telanjang-telanjang. Telanjang kan. Bang ya, luar biasa. Mandi-mandi hujan. Mandi hujan benar. Di parit-parit. Oh, mandi parit Bang. Abang masih ingat Bang ya? ya? Ingat. Luar biasa. Waktu kecil-kecil dulu. Tak Sen- pakai celana, mandi hujan. Sendal Abang pernah hilang sama saya Bang? Dah? Iya. Pernah sendal Abang pernah hilang tak? Pernah ya. Pernah hilang. Aduh, berarti sendalnya saya ngambil dulu. Ya, ya. Betul. Jadi luar biasa ya, Bang Sobli ini adalah saksi hidup saya ya. Tapi Bang Sobli sekarang sehat? Sehat. Sengaja aku nggak rekam tadi ngobrol-ngobrolnya apa aja, karena ngobrol masa kecil tuh kayak masa pahit banget ya. Dunia ini sangat pahit bro, ya sekarang kita nikmati yang manis-manis aja ya. Ibu, Tony pamit dulu. Waktu itu kesayangan aku ini. Pamit dulu sama Wak ini, salam. Kakak, pamit dulu. Beliau adalah Bang Eri. Wah, ada Bang Eri, ini temanku waktu main sepeda ya. Jadi waktu kecil tuh aku multi talenta. Di samping aku jago silat, aku juga bisa main sepeda. Nah ini rivalku main sepeda. Tapi orang ini kalah terus bro, betul nggak? Betul. Kalau saingan berat, berat. mereka nggak bisa ngalahin. Kalau dari lomba disco, Pak Culari sampai ke sepeda, mereka nggak ada bisa ngalahin. Nah Bang Eri, Inilah tempat kelahirannya nih. nah ini tempat ya Bang ya. Tony Roy. Kelahiran Tony Roy. Dari ujung ke kemarin tempat main dia nih. Yang mandi hujan lah, mandi parit lah, ya Sama kan? juga Suai. kan sebenarnya, suai. Ini bukaan boleh Betul, nih. betul, Nah, betul, ini tempat mandi paritnya, kolam renangnya. Ini tempat mandi dia nih. Sama adiknya. Kadang yang mamanya suruh pulang kan adikmu suruh pukul tali pinggang. Tali pinggang. Pukul, balik sini mandi tempat renang. Jadi Ini Bang, kampung halaman Bang Eri gimana? Kalau aku masih kecil nakal nggak Bang nih? Nakal ya Bang? Memang betul-betul Luar nakal. biasa nakal. Jadi teman-teman, aku bukan nakal karena memang kenakalan, tapi memang tuntutan ekonomi. Jadi di waktu kecil memang harus hidup keras, cari apa saja yang bisa dihalalkan untuk Betul. mencari nafkah. Yang Bang Eri adalah saksi hidup. Betul. Sendal orang sendal saya, besi orang besi saya. Betul? Betul Pas ya, tuh. Bang Eri? Betul, Pas Bang tuh. Eri ya? Pas tuh. Ya gimana Bang Eri? Tapi sekarang gimana Bang Eri? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Eri. ya? Sukses terus. Amin, maju. alhamdulillah Bang Eri. Badan pertama sehat. Amin, Entah amin. apa dimakan begini. Hah? Dia kayak gimau makan enggak? Gimana? Tak ada yang Dari tak ujung ke ujung. Saya yang tak kenal. Tempat kelahiran dia nih. Jadi kalau bahasa Melayunya gimau itu adalah harimau ya, Harimau. jangan sampai bingung ya, translatornya ya. Ya teman-teman semuanya, inilah tempat aku dilahirkan dan tempat aku dibesarkan. Hari ini aku bangga bisa masih sehat melihat beliau-beliau ini dan beliau-beliau juga bangga melihat aku sehat begini. Itulah hubungan silaturahmi harus dijaga ya, Betul, Bang Heri ya. mantap. Aku sekarang lagi di ruangan tamu Bang Heri bersama istrinya. Tuh dulu dong biar masuk istrinya. Set ya, sama anaknya itu anaknya. Nah, sekarang aku lagi ngobrol-ngobrol sama Yati. Kak Yati. Kak Yati ini adalah adiknya Bang Heri yang paling bungsu. Bukan ya? Bukan. Di bawah tuh Bang Denny ya? Pas- Denny ya? Iya, pas di bawah Heri betul. Di bawah Heri ya. Jadi Kakak Yati ini adalah saksi hidup bagaimana aku dulu sewaktu di Labroseng ini. Boleh nggak Kak Yati cerita, jangan sedikit kalau bisa banyak, bagaimana tentang kehidupan saya waktu kecil? Silakan Kak Yati. Ya, kehidupan Tony semasa kecil memang kami betul-betul tahu, Iya. kakak betul tahu. Sering tak pakai baju, Tak pakai baju. bercelana pendek. Mengurus adik-adik yang susunannya rapat-rapat, yang satu didukung di punggung, yang satu digendong di Iya, belakang, luar di biasa. samping. Iya, begitu teliti dia menjaga adik-adiknya. Sementara kehidupan mereka memang waktu itu memang Sangat sangat minim, susah. susah. Ya Ton ya, susah Ton. Tak nyangka juga kakak Tony bisa berhasil. Amin, alhamdulillah. Memang berhasil betul lah. Alhamdulillah. Kenapa ya orang tua kita sudah tidak ada? Iya, Di itu dia. saat Tony sukses begini, orang tua sudah tidak ada lagi ya Ton ya. Jadi Kak Yati, kalau mungkin ketidakberadaan orang tua saya dengan kehidupan saya yang agak lumayan begini, tugas saya adalah memperbanyak sedekah. Jadi mungkin ya, dengan kehidupan betul. sukses begini, Betul. kita harus banyak bersedekah Banyak untuk mereka di bersedekah. sana. Kirim Al-Fatihah untuk orang tua Amin. ya Ton ya. Iya. Iya memang betul. Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Jadi Kak Yati, apa itu cerita yang bagus-bagus saja? Ada cerita nggak bagus dari saya yang pernah Tak kalian lihat? ada. Nggak ada. Cerita Oke. tentang Tony yang tak bagus. Cuma sukanya dulu memang main-main air paret, mandi-mandi di paret. Itu aja. Sendal Kak Yati pernah hilang nggak depan Hujan. rumah? Pernah, Oh, pernah hilang. Itu dicurigakan tuh. Tapi nggak tahu siapa yang ngambil ya. Pernah, tapi nggak tahu siapa yang ngambil. Kakak pun nggak ada nuduh Tony. nggak Yang pasti ada. bukan Tony Roy. Yang pasti bukan Tony Roy. Mungkin Pikar. Jadi ya begitulah cerita kehidupan saya sewaktu kecil ya. Ini Kak Yati ini saksi hidup. Oke Kak Yati, hari ini kita minum kopi bareng sama Kak Yati. Terima kasih Iya, kopinya. cuma ini nggak nyambung. Apa tuh? Kopi sama pisang. Nah, inilah. Seharusnya Kak, pisang goreng. Biar kakak tahu Kak ya. Nah, Cara minum
kopi ini yang bagus Celup. dengan begini. Kita bikin model baru. Nah, yuk saudara-saudara. Nah, Nggak berubah pasar. teman-teman, aku dulu pernah kerja di pasar ini. Bang Eri tahu ya ceritanya? Tahu, aku kerja? tahu. Tahu ya Bang ya. Aku pernah kerja di pasar ini dan semua pasar ini aku yang nyapu sendiri. Ya betul. Ya, gajinya 60.000 satu bulan kalau nggak salah. Saya kerja 3 bulan, nggak digaji pula tuh 3 bulan. Nah, inilah tempat kerja saya, boleh dilihat. Nah, tempat kerja saya yang saya sapu, Nyapu-nyapu. yang paling benci adalah ketika membersihkan bulu ayam. Nah, di sini ada Potong ayam nih. Ini Pak bulu Potong ayam. ayam. Tapi pasar ini masih operasi, Bang? Masih operasi. sekarang. Masih operasi ya? Tapi lah sedikit kan tinggal. Tinggal sedikit ya. Kalian udah lihat bagaimana kehidupan saya waktu dulu? Saya nyapu sendiri. Saya kerja dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. 60.000 sebulan. Gaji 60.000 sebulan. Hai, akhirnya kita sudah nyampe di hotel. Dan kita istirahat dulu ya. Setelah tadi berputar-putar keliling keliling di mana tempat saya dulu dibesarkan, dan sekarang kita istirahat dulu. Hai, selamat malam. Nah, sekarang saya lagi nyantai banget di salah satu hotel berbintang lah di Kota Dumai ya. Udah tau lah hotel paling tinggi apa. Dan terima kasih buat Lusak nih sebagai bajuku malam hari ini ya, Lusak ya. Jadi dari siang sudah muter-muter makan mie pangsit dan kita udah lihat. Jadi perjalanan hidup saya bukan gampang dan proses perjalanan hidup saya juga bukan enak gitu. Jadi butuh proses yang kerja keras ya, prinsip dan kerja keras. Saya memang dari kecil orangnya nggak suka merokok, nggak suka yang aneh-aneh, karena memang kehidupan suatu kecil saya jalan itu hanya sebenarnya karena faktor ekonomi. Kenapa saya begitu ya, semua faktor ekonomi, bukan kehendak pribadi saya. Jadi pesan saya buat para remaja dan anak muda, jangan banyak tidur, berlarilah mengejar mimpi kalian, karena mimpi itu semua jadi kenyataan kalau kalian bangun. Jadi tetap semangat, positive thinking, dan semuanya harus dicapai dengan yakin bahwa kita punya Tuhan dan kita berusaha. Ada yang mau ditanyakan? Ya oke Bang, saya sedikit ada yang mau saya sampaikan nih. Apa yang membuat Abang termotivasi untuk menjadi seorang DJ? Iya, saya termotivasi. Jadi saya dulu karena hobi, saya dulu orangnya raja disco ya. Waktu saya kecil saya ada 21 piala, semua juara 1 dan saya nggak pernah juara 2. Dan belum pernah terkalahkan sampai saat ini. Jadi mungkin teman-teman kecil saya udah tahu, saya bertanding di Kota Medan, bertanding di Kota Dumai, saya juara 1 sebanyak 21 kali. Kenapa saya termotivasi jadi DJ? Saya pikir sewaktu saya jago nge-break, jago break dance, terus saya mau jadi apa? Kayaknya peluang untuk jadi DJ di saat itu kayaknya saya pas banget dengan hobi saya yang hobi break dance. Tapi untuk proses jadi DJ juga nggak gampang. Dengan kemampuan orang tua saya yang sangat terbatas, saya untuk mencapai di dunia per-DJ itu yang sangat sulit karena ekonomi ya. Mau belajar harus pakai duit. Jadi saya berusaha untuk mendekati para senior karena saya jago break dance. Saya mendekati senior dengan skill saya sebagai dance, jago break dance ya. Saya ikut mereka, saya mengambil hati mereka, tapi tetap juga nggak diajari. Jadi karena saya setiap hari bergaul sama mereka, mereka bicara, saya melihat, akhirnya cuman hanya dengan modal melihat saya akhirnya mencoba untuk memberanikan diri memegang alat DJ tanpa belajar. Tapi karena kemauan Tuhan selalu dekat sama saya, semua diberi kemudahan, hanya modal melihat dan mendengar, saya sudah bisa. Setelah 5 tahun, saya belajar lagi karena cukup dengan hinaan, cacian, makian teman-teman seprofesi saya dulu yang menganggap saya DJ buta huruf tanpa sekolah. Akhirnya saya go internasional, saya jumpai Max Don, guru saya tercinta yang sekarang lagi sakit di Singapura. Mohon doanya atas kesembuhan beliau. Berkat bantuan Allah dan beliaulah makanya saya bisa menjadi DJ profesional, dan saya bangga dengan otodidak 5 tahun kemudian saya ketemu beliau mendidik saya menjadi DJ profesional yang sekarang saya bisa go internasional berkat juga bantuan beliau. Jadi doa terbaik buat guru saya Max Don cepat sembuh, dan sampai saat ini saya tetap dengan prinsip saya. Karena
di dunia DJ itu bukan gampang karena godaannya luar biasa. Luar biasa. Jadi kalian harus punya prinsip yang kuat, maka kalian akan menjadi orang yang paling kuat di dunia malam. Ada lagi? Baik Bang, ada nggak saran atau masukan untuk remaja ya atau junior abang yang di bawah-bawah abang ya? Iya, untuk para junior ya, kalau senior saya nggak berani kasih masukan karena saya sangat respect banget kepada senior. Untuk junior-junior saya pesan hidup ini harus punya skill. Harus punya skill. Hanya skill lah yang bisa membantu kalian, memudahkan semua urusan kalian. Tapi yang utama di atas skill adalah attitude. Attitude kalian, perilaku kalian itu menentukan masa depan kalian. Sehebat apapun skill kalian, kalau kalian tidak punya attitude, yakinlah kalian nggak akan gampang untuk mencapai cita-cita. Kedua, skill. Ketiga, relationship. Kalian harus punya relasi dimanapun kalian berada. Relasi kalian bagus, skill kalian bagus, attitude kalian bagus, insya Allah kalian pasti akan berhasil. Jadi buat anak muda, jangan takut bermimpi, berusahalah, dan jauhi narkoba. Karena memang, apalagi zaman sekarang ya, banyak banget tawaran-tawaran narkoba yang murah-murah, yang itu merusak karakter kalian. Di dunia DJ, yang diutamakan adalah karakter. Karakter itu yang kalian hancurkan, maka kalian tidak akan pernah punya karakter. Hidup ini harus punya karakter. Karakter itu yang bisa menentukan masa depan kalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Bang, cukup Bang. Hanya itu aja yang saya tanyain. Semoga sukses ya untuk kedepannya ya Bang. Sama-sama sukses. Jangan saya sukses saja, kamu juga sukses. Kita semua sukses. Ingat, jangan takut bermimpi, tapi bukan bermimpi dalam keadaan tidur. Bangun, bangkit, kejar impian kalian. Salam persatuan dari saya Tony Roy. Jeduk, hurra. Thank you. Oke, Kota Dumai tercinta, aku balik dulu ke Pekanbaru dan terima kasih. Inilah kisah ceritaku untuk menginspirasi buat kaula muda Indonesia, tetap semangat dan selalu berpositif thinking agar hati, perasaan kita selalu sehat. Karena orang yang selalu negatif thinking, hatinya kotor, dia tidak akan menikmati rasa nikmatnya di hidup di dunia ini. Jadi pesanku buat kaula muda Indonesia, tetap semangat. Jangan lupa punya skill yang baik, menjaga attitude, menjaga integritas. Kemudian tetap semangat mencapai segala cita-cita kalian agar kalian menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat. Kita kaya, kita miskin, itu nomor 2. Yang pasti pertama kali adalah kita bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat. Salam dari saya Tony Roy. Jeduk-jeduk, hurra, dan assalamualaikum. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye. Thank you.